wabarakatuh, teman-teman semua, saudara-saudaraku yang tercinta, pejuang teater dimanapun berada. Semoga semua dalam keadaan sehat, bahagia, dan damai untuk semuanya. Mungkin kita akan ngobrol-ngobrol agak berbeda sekali ini. Kita akan sedikit bertamasya kalau selama ini kita sering ngobrol di seputaran metode-metode acting yang notabene realisme. Mungkin hari ini kita agak sedikit menyinggung-nyinggung konsep atau dramaturgi versi Brechtian, Bertolt Brecht. Kita akan mungkin sedikit ngobrol soal alienasi, historifikasi, dan beberapa konsep lainnya di dalam metode Brechtian. Mas Is! Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mas Is. Ya Allah. Apa kabar? Duduk. Mas, apa kabar? Kamu nih kenapa kamu? Mas, tolong saya. Iya, kamu kenapa? Habis ngamen kamu? Saya mau ikut audisi, Mas. Astaga, audisi apa? Audisi musik musikal. Gila, Papa sudah gila semua musisi mau ngaudisi kamu. Tolong saya, Mas. Ya nggak bisa nolong lah saya. Saya mau ikut audisi, mau ikut ke Broadway. Ya, kamu mau ikut musikal? Iya. Jadi kamu mau ikut casting ini? Mau ikut casting. Kamu ngerti nggak main musikal itu? Gimana? Hah? Ya, Ngerti? Ya ngerti lah saya. Masa Ya, saya gimana? Pokoknya semuanya dinyanyikan. Nangis dia nyanyi, bahagia nyanyi, ragu hatinya dia nyanyi, bimbang hatinya dia nyanyi. Nyanyi semua pokoknya. Dan saya jago kalau saya nyanyi. Semuanya, semua feel dan mood saya nyanyi semua bisa. Mata kamu. Kamu kira gampang apa ikut musikal? Orang ikut musikal itu beres, mateng aktingnya, beres dan mateng soal urusan nyanyi. Oh gitu? Bukan sekedar sedih nyanyi, marah nyanyi. Kamu ke jalanan aja kalau cuma buat gitu. Tapi aku lihat Anna Hathaway dia itu, Mas. Anna Hathaway dia nangis nyanyi dia, kesejuk-sejuk dia hatinya. I dream, I'm Prince. Ini gitu. Dia posisi nangis tapi dia nyanyi. Itu Anna Hathaway apa? Di film Les Miserables. Kamu nonton? Nonton apa ngintip di bioskop? Nonton. Nggak tahu deh. Ya gimana coba? Gimana nyanyi? Anna Hathaway habis dipotong rambutnya, habis dijual rambutnya. Biji kamu. Kesel saya. Jadi laju hilang keindahan film itu. Jadi gimana dong? Iya, kamu ini acting aja belum becus, apa lagi nyanyi? Ya tolong pandu saya dong, Mas. Ya nggak bisa mandu lah, orang mandu itu udah punya modal. Kamu nggak punya modal apa-apa. Nah sekarang gini aja ya, untuk buktiin biar kamu puas. Sebelum kamu ikut nyanyi, coba kamu ikut suara gong. Kamu tiruin suara gong, tahu gong? Ya kamu gampang lah, Mas. Gong, alat musik dari itu. kecil saya belajar. Nah, suara kalau gong. kamu bisa niruin suara gong sampai mirip, ikutlah audisi itu. Coba. Gong. Gong bukan hantu, woy. Gong. Gong, bukan anjing. Iya juga sih. Suara gong, bunyi gong. Gong. Dia vibrasinya keluar. Gong. Dah. Suara dulu, bukan gaya dulu. Kalau cuma gaya-gaya semua orang bisa. Ya juga sih, emang. Nah, coba kamu nanti dulu sebelum kamu ikut casting musikal itu, coba kamu baca buku ini dulu. Nah, apa ini? Nah, ini buku ini, ya. Salah ngambil itu. Enggak. Yakin saya. Dengerin dulu, kamu baca dulu buku ini. Kalau nggak ada ciri-ciri kamu di sini, ikutlah casting. Salah ngambil kamu. Dengerin dulu. Tapi kalau banyak ciri-ciri kamu sama dengan buku ini, ya ini buku ini. Ya kok depresi sih? Kalau ciri-ciri kamu banyak ada di sini, nggak usah ikut casting. Jangan ikut casting, berobat ke rumah sakit. Solusi praktis mengenali, mengatasi dan mengantisipasi depresi. Nah, baca dulu itu baik-baik.
Kalau nggak ada satupun ciri di sini yang mirip kamu, ikutlah casting. Kalau banyak yang mirip, pergilah ke dokter berobat. Ya kok gitu sih Mas, saya kan minta panduan untuk ikut casting. Enggak usah bisa. ikut-ikut casting dulu, tahu dulu musikal itu apa, belajar dulu, isi dulu pengetahuan kamu, tuh latih dulu diri kamu. Baru kamu ikut Saya udah ngurus casting. visa loh Mas. Udah nyerahin visa dan KTP saya di sana. Mau kemana? Ya ke Amerika. Ke Amerika itu nggak perlu visa, syaratnya itu pakai kakak. Iya nomor serinya aja kan? Kakak sama NPWP, Iya. kalau mau keluar negeri. Dua iya. Ya, bener kan? Iya, bener. Itu kan? Iya. Nah, gila kan kamu ini. Kok gila sih? Udah kamu duduk sini aja dulu. Saya ini lagi mau ngobrol dengan ini salah seorang yang paling penting di panggung musik Indonesia dan dunia ini. Siapa? Diva musik jazz. Kamu nggak main-main ini. Seriusan dulu Mas. Iya. Saya ngeladenin kamu. Diam dulu, duduk sini. Kamu jangan ngomong macam-macam, nanti kamu setempeleng betul kamu. Wah garis agak intim ini Mas ya. Bukan intim, serius. Oh. Kesenian ini nih. Denger aja di sini. Jadi kamu tahu, kebuka wawasan kamu apa itu musikal, gimana maininnya, gimana acting di musikal. Oh knowledge-nya Mas ya. Yang di Woi, bahasa Inggris. Iya, cuman itu yang saya bisa. Ya udah duduk sini ya. Nah, kamu dengerin nanti saya ngobrol. Namanya Mbak Ii Tri Utami. Hah? Nah, Seriusan? nah, Seriusan? ya serius masa saya bohong-bohong. Itu kan juri dulu, buat juri waktu. Kamu nih taunya dia cuma juri. Dia nyanyi dia dulu, aku denger. Semua orang di Indonesia ini ngerti kalau dia juri dulu. Cuman wawasan tuh jangan cetek-cetek amat. Astaga. Seriusan dulu sih Mas. Nah makanya dengerin aja. Duduk situ, bener-bener. Copot ini. Depresi ntar dulu ya. Udah. Diam situ. Awas. Halo Mbak E. Hai. Apa kabar Mbak? Sehat? Aduh, aku lihat kalian depresi sekali loh. Maaf Mbak, ya mau nolak nggak bisa Mbak namanya. Ya daripada main ke jalan nggak apa-apa lah, ikut-ikut sanggar dia. Kalau main ke jalan kan kasihan juga kan Mbak. Iya bener. Kasih ini aja, kasih koper kecil aja suruh pulang. Iya, Hai, itu Mbak. udah siapin, udah nggak dieliminasi aja. Eliminasi aja. Mbak I, Baik. ini aku lihat selama pandemi ini kelihatannya tetap aktif tuh bikin beberapa acara kegiatan, nulis buku, nerbitin buku, pameran lukisan. Nah banyak yang belum tahu nih bahwa Mbak I itu juga melukis, menulis sekian banyak buku, luar biasa. Kita mau ngobrol-ngobrol sedikit nih Mbak I soal apa pengalaman Mbak I memainkan monolog musikal Serintil tempo hari yang sangat fenomenal. Wow. Dengan gaya pertunjukan yang Brechtian. Wow. Dan ya kalau urusan menyanyi nggak usah kita omongin lagi lah. Ya. Sudah selesai gitu. Nah tetapi yang ingin kita tahu bagaimana sih Mbak Ii bertransformasi gitu dari seorang penyanyi jazz, seorang penulis budaya ke panggung teater yang Dan nggak mudah menurutku. sangat. Jadi itu yang mungkin mau kita elaborasi dalam obrolan kita siang ini Mbak I, supaya teman-teman dan semuanya tahu apa yang Mbak I lakukan, transformasi yang seperti apa dalam memainkan monolog Serintil di produksi Atswara ya Mbak ya. Oke. Gimana Mbak? Kita bisa cerita-cerita. Serintil itu adalah satu kegaduhan baru di dalam hidupku. Kegaduhan. Itu satu kegaduhan tersendiri yang cukup spesifik. Kalau aku didekatkan pada istilah-istilah teater, jujur saja
aku bukan aktor. Artinya selama ini aku tidak belajar teater, aku tidak bermain teater, aku tidak berakting di atas panggung secara spesifik sebagai aktor di dalam uh, kerangka-kerangka drama. Aku juga tidak paham dramaturgi. Jadi boleh dikatakan modalku cukup minim ya di dalam memasuki proses penubuhan serintil. Jadi itu adalah satu, kenapa aku bilang gaduh? Karena dibutuhkan nekat, satu itu. Kemudian aku tetap yakin pada ruang-ruang kesenian, sehingga ketika ruangnya masih berlabel kesenian, maka aku yakin akan selalu ada irisan-irisan dari apa yang pernah aku lakukan di dalam hidup ini dengan kesenian. Dan ternyata benar, proses yang aku nggak tahu kalau di teater itu normal atau tidak proses dalam waktu untuk menubuhkan serintil itu. Tapi menurutku proses untuk proses penubuhan itu cukup pendek, cukup singkat. Tapi kan aku bertemu dengan dewa-dewa ya. Dewa-dewa yang cukup sadis, itu yang pertama. Dari mulai skenarionya sadis, kemudian sutradaranya sadis, terus koreografernya juga ternyata sadis. Lebih sadis lagi karena musiknya baru jadi sekitar 1 minggu setelah 1 minggu sebelum kita GR ya, sebelum kita gladi resik total. Jadi musik total itu baru jadi 1 minggu sebelumnya. Dan itu merupakan tantangan terbesarku di usiaku yang remaja sekali ini untuk mengingat memasukkan skenario itu, seluruh kalimat itu, seluruh kata-kata di dalam skenario ke dalam pikiranku. Jadi prosesnya untukku absurd dan tidak terdefinisikan dengan kalimat-kalimat apapun. Demikian. Mbak E, itu ya pengalaman yang luar biasa banget ya, dalam durasi waktu yang relatif singkat, kemudian harus mengcover semua elemen, ya nyanyi, ya acting, ya menari, dan tuntutan-tuntutannya nggak biasa-biasa saja gitu. Kita tahu bahwa di sana ada Mas Eko PC, koreografernya kan, yang kita tahu reputasi beliau, dan tentu saja tuntutan-tuntutan artistik yang kemudian dia berikan itu kan nggak mudah gitu loh, untuk dalam rangka menjelmakan karakter di atas pentas. Lalu juga yang perlu kita catat bahwa selama hampir 2 jam ya Mbak I ya, itu kan peran serintil ini kan keluar masuk, menjadi serintil, kemudian menjadi narator, kemudian menjadi serintil muda, menjadi serintil yang usia sudah dewasa, dan bahkan menjadi serintil yang sudah tua. 3 karakter. Lalu menjadi siapa? Kakeknya, menjadi tokoh yang lain. Kalau dihitung-hitung sekitar ada 7 karakter yang harus diperankan, plus narator yang memang dia mengeksplorasi diri Mbak I yang sebenarnya. Nah, keluar masuk sekian banyak peran dengan acting sambil nyanyi dan menari itu, apa yang Mbak I lakukan? Kalau ada mantra-mantra apa? Kalau ada doping-doping apa? Hampir 2 jam loh itu, dengan intensitas yang nggak kendur sedikit pun. Mungkin Mbak I bisa cerita supaya nanti kita semua aktor-aktor bisa ikut bagaimana mempersiapkan diri untuk sebuah pertunjukan yang nggak gampang itu. Ya, waktu aku ketemu dengan Mas Is sendiri barangkali juga kan melihat ya,
Artinya saya tidak tahu apa yang ada di kepalanya Mas Iswadi loh pada saat itu ketika pertama kali bertemu. Sebelumnya pun saya tidak paham apa apa gambaran Mas Is tentang seorang Trie Utami pada saat sebelum bertemu di satu produksi Serintil itu. Tetapi saya eee, memberanikan diri untuk mengajukan proses tawar-menawar kan di awalnya, karena saya mencoba untuk, melakukan satu observasi, terhadap skenario itu sendiri, itu yang pertama. Eee, saya, membaca Ronggeng Dukuh Paruk itu ketika saya masih masih cukup belia ya, di koran Kompas, Cerita Bersambung. Tapi pada saat itu, di usia segitu tuh saya nggak bisa terlalu menggambarkan, situasi Serintil dengan segala kompleksitasnya. Tapi ketika, saya menerima dipaksa untuk menerima peran Serintil itu oleh, Mea Panigoro dan Dian HP, karena diancam kalau saya nggak terima itu, saya nggak akan dianggap teman. Dan kalau kalau, berkomunikasi silahkan tulis surat katanya. Jadi repot banget kalau saya, menolak peran Serintil itu. Tapi mereka memberikan kepercayaan, sehingga saya akhirnya, "Oke, let's do it," gitu ya. Nah, setelah itu saya kemudian membaca ulang, trilogi Ronggeng Dukuh Paruk. Setelah saya baca ulang, saya punya, sudut pandang yang lain. Wacana saya melebar dan timbul banyak sekali gagasan-gagasan tentang Serintil itu sendiri di dalam kepala saya. Kemudian, pada saat itu saya belum baca skenario ya, artinya saya tidak tahu apa yang dituliskan si Tok Srengenge di dalam skenario tersebut. Dia akan memotret Serintil dari perspektif yang mana gitu. Nah, setelah saya baca ulang trilogi Ronggeng Dukuh Paruk itu, saya kemudian bertemu dengan Bapak Ahmad Tohari. Tidak lama pertemuannya, tetapi saya melihat, beberapa kegelisahan, Pak Ahmad Tohari dalam menceritakan tentang Serintil. Kemudian, adanya satu kegenitan yang muncul dari beliau gitu. Itu yang saya bawa pulang. Ketika saya menerima, skenario yang kurang lebih telat sebulan lebih, yang harusnya saya terima bulan bulan, November akhir, ternyata saya baru terima akhir Januari kalau tidak salah. Kemudian saya berusaha melihat atau menyelami apa yang dipikirkan si Tok tentang Serintil, gitu. Oh ternyata, eee, apa namanya, demikianlah ketika lelaki gitu ya, lelaki memandang, eee perempuan, memandang kegelisahan perempuan, memandang konflik-konflik perempuan. Ada satu maskulinitas ya, ada satu maskulinitas yang cukup erotik gitu loh di dalam, mmm, skenario itu. Nah, skenario itu kan cukup panjang. Kemudian, setelah saya membaca skenario, saya tidak berusaha untuk, mencari peran. Ya, saya tidak berusaha untuk mencari peran, tapi saya melihat satu sosok bahwa kompleksitas seorang perempuan, penampil pada zaman itu dan, penampil tersebut memiliki friksi-friksi antara tradisi dengan lingkungan dan lingkungan yang lebih luas sebagai audiensnya, sebagai penikmatnya. Itu, eee, sebetulnya itu adalah friksi yang selalu terjadi pada perempuan-perempuan penampil, perempuan-perempuan solois di atas panggung, yang menjadi center dari universe ketika dia melakukan, apa, eee, saya tidak menyebutnya pekerjaan, saya menyebutnya sebagai lelaku keseniannya di atas panggung. Itu jadi menarik. Tokoh Serintil itu menjadi menarik ketika dipotret oleh Sito
ditambah dengan kegenitan Pak Ahmad Tohari, lantas kemudian saya melihat satu sosok Serintil dengan segala konfliknya. Dan konflik itu pada dasarnya sebetulnya juga saya alami kan gitu, di dalam quote in quote muncul serintil-serintil itu di dalam diri saya dari tahun ke tahun. Ketika mulai kecil saya akhirnya kemudian malah lihat diri saya sendiri, oh saya sendiri punya serintil-serintil itu di dalam hidup saya. Dan akhirnya ketika saya bertemu dengan Mas Is, saya tidak tahu, justru saya ingin tanya apa yang terjadi di kepala Mas Is ketika ketemu dengan saya. Saya meminta kepada Mas Is untuk sabar. Mas, saya minta Anda sabar karena saya bukan aktor. Saya tidak tahu persis bagaimana proses penubuhan peran, saya nggak tahu. Saya hanya berusaha untuk menubuhkan dengan cara saya sendiri. Tetapi Mas Is ternyata memberikan kepercayaan penuh kepada saya. Saya punya bargain sendiri dan ternyata berjalan cukup lancar dan pada akhirnya saya merasa Serintil adalah saya. Jadi saya sedang menceritakan hidup dan konflik dan perasaan seorang perempuan pada saat itu. Saya memindahkan Tri Utami kepada Serintil dan kemudian tubuh Tri Utami itu menjadi tubuh Serintil itu sendiri, baik secara pikiran maupun irama dari kehidupan itu sendiri di atas panggung. Saya kira mungkin seperti itu ya Mas Is ya. Justru saya penasaran sama Mas Is. Apa sih yang ada di kepala Mas Is ketika ngobrol skenario pertama dengan saya? Itu kan lebih menarik sebetulnya. Iya, waktu aku diberitahu oleh Mea dan Mbak Dian HP bahwa aku akan bekerja dengan seorang Tri Utami, tentu aja aku bilang, wah ini sesuatu yang luar biasa. Aku bekerja dengan seorang yang menurutku kemampuannya di bidang seni, aku bilang bukan cuma nyanyi. Yang aku tahu juga, aku juga mengikuti Mbak Ii pernah di Nyai Kanjeng, lalu di aktivitas-aktivitas kebudayaan, aktivitas sosial yang sangat luas. Aku pikir aku berhadapan dengan seorang aktor yang membawa kekayaan, pengalaman, batin maupun wawasan yang cukup panjang dan luas. Aku tidak merasa khawatir. Nah justru aku kemudian muncul kejailanku. Nah, aku pengen bahwa apa yang dilakukan nanti ini melebihi apa yang dituntut di dalam naskah ya. Itu kemudian aku mengadaptasi lagi skenario itu dalam bentuk bahwa bagaimana aku ingin Serintil hadir di panggung itu dalam berbagai faset, baik usia, pengalaman batin maupun konfliknya gitu. Dan aku sebenarnya sangat yakin bahwa Mbak I mesti bisa menjelmakan. Dan aku juga tahu aku bekerja dengan Mas Eko PC, juga ada Ava, Mbak Dian yang kemudian menjadi arranger gitu. Dan aku itu jadi seperti orang yang kemudian keranjingan, kayak diminta untuk membuat sesuatu dengan bahan yang sangat kaya. Nah itu yang ada di benakku. Makanya waktu Mbak I bilang, Mas Is harus sabar, aku ini, ya aku mendel mawon. karena aku tahu ini pasti bisa. Dan bekerja dengan aktor yang seperti itu menurutku juga seorang sutradara, siapapun sutradaranya, menurutku akan tidak ragu-ragu mengembangkan imajinasi dan cita rasa estetik dan artistiknya di atas panggung. Dan buktinya walaupun dengan waktu yang relatif ringkas, semua orang bekerja dengan sepenuh hati dan Serintil itu menjelma pada akhirnya. Dan menariknya lagi bahwa dari cerita Mbak I tadi, bahwa teks itu ternyata membongkar pengalaman-pengalaman batin Mbak I, yang Mbak I bilang bahwa aku menemukan serintil-serintil itu di dalam diriku. Nah juga yang
tuntutan menyanyinya juga kan nggak gampang itu Mbak, kalau aku ngelihat aransemennya, terus menyanyi dalam tensi dramatik yang nggak biasa gitu loh, dalam tensi dramatik yang relatif tinggi gitu. Nah itu mungkin aku pengen Mbak I satu dua bar gitu kalau boleh, di misalnya waktu menyanyi tentang Rasus itu sesuatu yang kemudian membuat semua gedung jadi diam gitu. Iya, kalau di bentar ya, memanggil kembali, eh, Nyai tersebut ya. Jadi memang sebelum itu Mas, aku ingin mengatakan sesuatu bahwa eh, ketika ketika aku mengajar nyanyi ya, ketika aku memberikan pelajaran menyanyi kepada orang lain, aku selalu katakan bahwa penyanyi itu adalah storyteller, penyanyi itu adalah pencerita. Jadi dia harus memahami betul apa yang dia ceritakan. Kalau seandainya dia bukan pengarang lagunya, maka dia harus mampu untuk menyerap maksud dari si pengarang lagu itu dengan menaruh kata demi kata di dalam melodi. Bahwa setiap kata itu ada pertanggungjawabannya, ada tensinya, ada maksudnya. Kenapa kata itu ditaruh di situ? Kenapa kalimat itu dibuat? Untuk dikawinkan dengan melodi tertentu. Sehingga penyanyi itu harus memberikan jiwanya di situ, memberikan ruhnya, menghidupkannya. Tidak hanya menyelesaikan kalimat melodi. Kalau aku bilang pada saat aku jadi juri, aku bilang menyanyi itu bukan hanya sekedar menyelesaikan satu kalimat melodi dengan indah, tetapi kamu sedang mengatakan kalimat tersebut kepada orang lain dengan tekanan, dengan maksud memang betul kamu ingin mendeliver, kamu ingin mengirimkan lagu itu kepada orang lain sampai pesan dari lagu itu dapat diterima dengan baik gitu. Nah, itu juga yang aku pakai sebetulnya pada saat menerjemahkan serintil, baik itu di dalam lelaku gerak atau lelaku suara ya. Itu yang sebetulnya pada dasarnya aku sedang bicara, cuman yang satu dibungkus oleh melodi-melodi tertentu, sementara yang satu tidak dibungkus oleh melodi yang ada musiknya. Itu artinya di dalam satu komposisi tertulis sebagai komposisi musik gitu. Pada dasarnya kalau kita tulis serintil dari depan sampai belakang semua itu adalah melodi kalau untukku. Hanya bedanya ya ada yang diiringi musik, ada yang tidak, ada yang akapela gitu. Misalnya contoh, ketika saya harus memanggil Rasus. Menjelmakan Rasus. Iya, Rasus tidak ada di situ. Rasus itu ada dan hidup di dalam pikiran serintil dan kemudian serintil mengeluarkannya dari pikirannya dan kemudian dia ciptakan Rasus ada di depannya. Dan kemudian serintil memanggil Rasus dengan penuh cinta. Rasus, oh Rasus, Rasus hasratku, padamu, hanya padamu. Rasus. Kira-kira begitu. Oke, makasih Mbak I. Itu satu akhir yang luar biasa dari obrolan kita.
tentu saja, aduh ini banyak hal yang pengen kita gali lagi dari Mbak Ii. Kita harap nanti Mbak Ii tetap Mbak Ii yang rendah hati seperti selama ini, yang selalu turba turun ke bawah, yang mau membantu dan mensupport kami yang sedang berjihad di jalan kesenian ini. Untuk memberi semangat ke Mbak Ii. Aku minta untuk nutup obrolan kita nih Mbak Ii, kasih pesan semangat untuk teman-teman pekerja teater se-Indonesia ini supaya terus berkarya menghadapi situasi yang semakin lama semakin sulit. Ya, adanya teknologi di mana kita seharusnya bertemu dan menjadi manusia yang seutuhnya. Kita hari ini memang ada teknologinya. Kita bisa ngobrol via Zoom, video call, atau IG live atau apapun. Tapi saya rasa kita di dalam kesenian, kita masih tetap membutuhkan ruang-ruang bersama tanpa teknologi. Betul. Kita tidak boleh kehilangan frekuensi jarak dekat. Kita masih membutuhkan dimensi-dimensi yang berkelindan, ya, dimensi-dimensi yang berkelindan secara manusiawi antara satu orang dengan orang yang lainnya. Kalau kita anggap ini adalah masa darurat, bolehlah kita mempergunakan teknologi itu. Tetapi please, kesenian tidak berjalan alamiah dengan format demikian. Kita masih tetap harus mengadakan upaya-upaya pertemuan dengan cara yang baru barangkali, dengan masker, dengan face shield, dengan protokol-protokol COVID. Tapi di luar itu saya yakin sekali alam akan mengantar kita kembali kepada situasi yang alamiah, situasi yang natural. Jadi di dalam masa darurat ini, please jangan kehilangan rasa kemanusiaan itu dulu, yang paling mendasar, supaya kita tahu bahwa ngobrol dengan layar laptop itu beda dengan ngobrol dengan manusia yang ada di depan kita. Sedekat apapun layar laptop ke pipi kita, kita tetap tidak sedang berhadapan antara manusia dengan manusia pada alamiahnya gitu. Mudah-mudahan geliat ini masih tetap terus dipelihara. Saya tidak pernah takut dengan situasi. Perubahan pasti ada karena yang paling tetap di dunia ini adalah perubahan. Tapi mari kita sikapi perubahan itu juga dengan cara yang alamiah. Kita orang kesenian yang berkesenian, dan kesenian itu bisa timbul, kebudayaan itu bisa timbul karena adanya interaksi antara manusia dengan manusia lain secara dekat di dalam satu komunitas. Sehingga kalau kita masih memelihara itu, saya yakin ketika situasi berubah, kita akan tetap masih punya rasa yang tidak bisa dibangun oleh artificial intelligence. Sepakat. Sehat selalu Mbak I. Terima kasih. Salam untuk semuanya. Ya, tetaplah bersama kami para pejuang kesenian di seluruh Indonesia. I am with you. I am with you always. Makasih Mbak. Nah. Ya. Kamu dengar tadi, nggak gampang ya jadi seniman. Jadi jangan asal tampil. Saya mau pulang dulu ngambil wudhu dan tobat. Nah, itu benar. Tobat, ngambil wudhu, latihan yang benar. Nggak gampang ya. Rumit. Berat. Bukan rumit, nggak mudah. Tapi jangan putus semangat. Masih ada harapan. Iya. Untuk terus masa belajar. depan. Ya. Nah, kalau gitu ininya nggak usah dibawa buku ini. Kalau kamu mau tobat, nggak perlu ini. Ya. Tonton banyak-banyak musikal. Astaga. Ya. Pulang dulu ya. Astaga. Ya, mic-nya pulangin. Ya.
Ini dari Mbak Tri Utami ini. Iya. Ya. Udah. Ya. Nah. Dadah lah. Ya. Ya, terima kasih teman-teman semua para pekerja teater, seniman teater, pejuang teater dan seni pertunjukan di Indonesia. Tetap semangat, kita terus dan kita tidak sendiri. Kita saling support, berdampingan, bersama-sama saling membantu apa yang bisa kita bantu. Jangan pernah pudar. Kita terus. Terima kasih.